adik-adik, senang sekali kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir bulan Oktober. Minggu ini artinya minggu terakhir bulan reformasi gereja. Nah, tema kita apa ya Lause ya? Apa ya? Tema kita Soli Deo Gloria. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Lause Megan sudah siap? Siap banget Lause. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Tapi sebentar deh Lause. Lihat deh, di situ tuh ada yang lagi makan. Oh iya, ada yang lagi minum tuh Lause. Aduh, disimpan dulu ya, ditaruh dulu makanan sama minumannya supaya kita bisa fokus memuji Tuhan. Dan yuk kita sama-sama katakan lewat pujian ini, it's good to see you here with me. Pakai gerakan. Adik-adik udah bisa gerakannya? Yuk sama-sama kita pujikan lagi, tapi ajak orang di rumah ya. Papa, mama, kakak, adik, atau siapapun yang di rumah. Yuk bareng-bareng kita nyanyikan lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik masih semangat memuji Tuhan karena kita sungguh bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan Allah mana seperti Allahku dengan semangat. Benteng barisan Oke adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Nah adik-adik bisa scan QR Code yang ada di layar atau transfer ke nomor rekening gereja. Atau bisa juga masukkan uang ke dalam amplop dan disimpan. Nanti waktu ke gereja kita bawa.
Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Nah, adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan untuk kami, keluarga kami. Engkau sudah memberi kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan dari kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause. Lause rindu banget supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga tertib. Nah, adik-adik, yuk langsung aja kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai, shalom anak-anak sekalian, apa kabar? Wah, Lause senang sekali bisa berjumpa dengan kalian ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, walaupun sekolah minggu kita tetap berada di rumah, tetapi kita bersyukur sekali Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian juga sudah tadi memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan hari ini kita bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, Lause akan mengajak kalian semua untuk masuk di dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali ke rumah Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, dan Tuhan yang memimpin setiap anak-anak yang ada di rumah. Biar mereka boleh mendapatkan dan menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir.
Dengarlah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kalian tahu bahwa minggu ini adalah minggu yang keempat, minggu terakhir di bulan Oktober. Nah, kalian tahu nggak di bulan Oktober ini adalah bulan yang luar biasa, bulan yang spesial, ya. Dan dikatakan di bulan Oktober ini adalah sebagai bulan reformasi. Nah, coba kalian ingat, selama bulan reformasi, bulan Oktober ini, firman Tuhan apa saja yang sudah kalian pelajari? Yuk, coba ingat-ingat, ayo. Langsung mau tanya sama kalian semua. Coba ingat-ingat ketika tanggal 4 Oktober yang lalu, kalian belajar tentang apa? Ayo, 4 Oktober. Ya, siapa yang ingat? Ya, waktu 4 Oktober yang lalu, kalian belajar tentang sola scriptura dan sola fide. Apa itu sola scriptura? Ya, sesuai dengan firman Tuhan dan hanya dengan iman. Itu tanggal 4 Oktober. 2 minggu yang lalu, tanggal 11 Oktober, kalian belajar tentang apa? Ya, ada yang masih ingat? Tentang sola gratia. Artinya apa? Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan Allah. Ya, itu tanggal 11 Oktober. Dan minggu yang lalu, tanggal 18 Oktober, kalian belajar tentang apa? Solus Christus. Apa artinya? Hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, dan hari ini tanggal 25 Oktober, minggu yang terakhir, minggu keempat, ya, kita belajar tentang apa? Satu lagi ya, yaitu Soli Deo Gloria. Nah, langsung mau tanya nih sama kalian semua ya, kira-kira kalian tahu nggak apa artinya Soli Deo Gloria? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, Soli Deo Gloria itu artinya segala pujian. Ya, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi siapa, Nak? Ya, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini Lause beri tema, Lause beri judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Ayo anak-anak sekalian yang punya Alkitab di rumah, kalian bisa buka di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 9. Ya. Baik, kita akan dengarkan. Pada satu hari, ya, Yesus membawa 3 orang muridnya yang dekat dengan dia. Siapa? Kalian tahu nggak murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus? Ada 3 orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu siapa? 1, Petrus, lalu yang kedua siapa? Yakobus, lalu yang ketiga siapa? Yohanes. Yesus mengajak ketiga orang muridnya itu pergi ke mana? Tentu pergi ke satu tempat. Ya, Yesus bersama dengan mereka pergi. Ya, naik kemana? Naik berjalan terus ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, jadi Yesus bersama dengan 3 orang muridnya berjalan terus ke atas sebuah gunung yang tinggi. Ngapain? Tentu ada maksudnya. Ya, ketika Yesus mengajak ke atas gunung itu ada maksudnya. Ya, nah, tahu nggak anak-anak? Ya, waktu Yesus berada di atas gunung, ya, tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Yuk, coba kalian pikir, terjadi sesuatu hal yang luar biasa seperti apa? Coba kalian yang tahu kalian? Ya, ternyata Tuhan Yesus berubah rupa di sana, di atas sana, ya, berubah-ubah, ya, di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Lalu apalagi yang berubah? Pakaiannya menjadi putih, ya, bersinar seperti terang. Wah, ini luar biasa banget. Nah, kalian tahu nggak, setelah Tuhan Yesus mengalami perubahan seperti itu, kalian lihat ada satu kejadian yang luar biasa juga terjadi di atas sana. Apa? Kalian tahu nggak? Ternyata waktu Yesus berada di atas dan
di sana sudah ada siapa? Di sana kita lihat juga ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Siapa dia? Ya, yang sebelah kanan itu ada Musa. Lalu di sebelah kiri ada siapa? Ada Elia. Sedang apain? Sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu mereka sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, murid-muridnya 3 orang itu melihat kejadian tersebut. Dan pada saat mereka melihat dengan terperanjat, kemudian Petrus datang menghampiri Tuhan Yesus. Ya, menghampiri Tuhan Yesus datang dan Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya. Nah, pada saat Petrus berkata-kata seperti itu kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba turunlah dari atas sana awan yang terang benderang, ya, menaungi mereka. Dan kalian tahu pada waktu awan itu turun menaungi mereka, tiba-tiba di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, apa suaranya kira-kira? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Waduh, ketika murid-muridnya mendengarkan suara yang seperti itu, murid-muridnya langsung tersungkur. Kenapa mereka tersungkur? Mereka ketakutan mendengar suara seperti itu. Nah, pada saat murid-muridnya merasa ketakutan setelah mendengarkan suara seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, Yesus datang. Ya, Yesus datang menghampiri ketiga muridnya dan Yesus langsung berkata, berdirilah, jangan takut. Dan pada saat mereka mengangkat kepalanya, murid-muridnya melihat di sekelilingnya itu tidak ada siapa-siapa lagi kecuali Yesus seorang diri. Lalu apa yang terjadi kemudian? Lalu Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya untuk turun kembali dari atas gunung itu. Dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan cerita pada pagi hari ini. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian semua anak-anak di rumah, apa pelajaran apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pada pagi hari ini? Ya, kita tahu semua tadi temanya apa? Soli Deo Gloria. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan Yesus layak dipuji dan dimuliakan. Ya, Tuhan Yesus layak dan dimuliakan. Karena apa? Ya, ada 3 hal kenapa Yesus layak dipuji dan dimuliakan. Yang pertama, karena Yesus adalah Allah yang maha tinggi, yang mau merendahkan diri dan menjelma menjadi manusia. Itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus mau menggantikan kita sebagai apa? Orang berdosa menerima hukuman dengan cara bagaimana? Dengan cara mati di atas kayu salib. Yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan memberi kita kemenangan untuk melawan dosa. Jadi 3 hal ini yang kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekalian yang ada di rumah? Selama ini kita tahu bahwa kalian masih melakukan banyak aktivitas, semuanya dilakukan kebanyakan di rumah. Ya, bagaimana kalian semua ketika berada di rumah, hidup kalian semua bisa menunjukkan satu sikap hidup, sikap perilaku yang memuji, memberi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gimana caranya? Ya, nah ada 3 hal ya yang Lause ingin berikan kepada kalian, yang ingin tanya kepada kalian. Ketika kalian, yang pertama ya, ketika kalian melakukan pembelajaran sehari-hari di rumah. Ya, tentu saja pembelajaran sekolah ya di rumah. Bagaimana
tentang sikap kalian. Ada 3 pilihan tuh, ya. Apakah kalian serius dengan sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran secara online di rumah, ataukah kalian dengan santai, ya, ogah-ogahan, atau yang ketiga kalian EGP. Emangnya gua pikirin ada pelajaran, ada tugas di rumah, ya, bapak ibu gurunya ngomong apa terserah, kalian mau santai-santai, mau denger atau enggak terserah, EGP. Nah, pilihannya seperti apa? Ya. Lalu yang kedua, ya, lalu saya ingatkan kepada kalian, ketika kalian juga melakukan ibadah sekolah minggu di rumah, ya, lalu saya mau tanya sama kalian, gimana sikap kalian selama ini? Ya, apakah kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh baik, atau biasa-biasa saja, atau ya cuek-cuek, masa bodoh lah, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, sebodoh amat. Ya, nah ada 3 jawaban ya yang saya tanya kepada kalian. Lalu yang ketiga, ketika kalian berada di rumah, bagaimana sikap perilaku kalian terhadap orang tuamu di rumah? Ada 3 pilihan jawaban juga. Apakah kalian hormat terhadap orang tua? Ataukah yang kedua tidak taat pada orang tua? Atau cuek? Ya, jadi ada 3 pertanyaan ini yang Lause berikan kepada kalian. Kalian renungkan, kalian betul-betul melihat, ya, kalian mau berjanji, kalian mau bertekad di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau memberikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan belajar dengan sungguh-sungguh, dengan mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, dan hormat kepada orang tua dengan baik, dengan sungguh-sungguh penuh ketaatan. Ya, nah, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua diingatkan, ya. Minggu keempat 25 Oktober ini, ya, temanya Soli Deo Gloria. Kita semua belajar bagaimana memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang ayat hafalan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan firman Tuhan dan ayat hafalan ini betul-betul menjadi hal yang baik, berkat bagi anak-anak semua yang ada di rumah. Sebelum kita akhiri dan mengikuti aktivitas pada pagi hari ini, yuk sekali lagi Lause mengajak kalian semua untuk tunduk kepala, kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya Lause minta, tundukkan kepala, lipat tangan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Bagaimana kami boleh belajar sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Tolong kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu semua yang ada di rumah. Biarlah mereka semua boleh belajar untuk sungguh-sungguh ikut kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua doa kami di ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya kalian semua anak-anak di rumah kita akan mengerjakan aktivitas yang akan dipandu oleh Lause, ya, dan kalian siap untuk dikumpulkan juga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, yuk kita sama-sama ayat hafalan bareng Lause Megan dari Roma 12 ayat 2a. Pakai gerakan ya. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Gimana? Udah bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke? Halo anak-anak, kali ini kita akan membuat kotak untuk tempat alat tulis. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Siapkan kertas yang bahannya agak kaku. Kemudian kita siapkan pensil, gunting, penggaris, dan juga lem kertas.
Kita siapkan pensil warna atau spidol yang kalian miliki di rumah. Kita siapkan pensil, penggaris, dan kertas. Kita gambar garis sesuai ukuran yang ditentukan. Dapat anak-anak lihat ukuran yang sudah ditentukan untuk membuat kotak tersebut. Kemudian kalian gunting bagian garis yang putus-putus dan lipat bagian garis yang tidak putus. Kalian tulis ayat hafalan hari ini dan hias kotaknya ya. Dapat kalian warnai ataupun gambar menggunakan pensil warna ataupun spidol yang kalian miliki di rumah. Kemudian kita berikan lem di bagian tempat yang sudah disediakan untuk mengelem. Setelah tepi-tepiannya kita beri lem, dapat kita lipat dan juga kita rekatkan. Nah, sudah selesai. Jangan lupa foto hasil karya kalian dan dikirim ke Lause kalian sebelum jam 5 sore ini. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.